menaksir berapa orang yang murtad di Jawa Barat? Kita lakukan dua pendekatan. Pertama, asumsinya Jawa Barat meningkat populasi per tahun 1,56%. Itu murtad di Jawa Barat. Nah, ini luar biasa. Saya di sini sambil bergetar, ya kan, ya. Luar biasa, angka ini besar sekali, dan itu terjadi wilayah yang sangat potensial dan kuat agamanya, yaitu di Provinsi Jawa Barat. Haleluya, haleluya, shalom alaikum, Yishim Hamasyah, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar kita semuanya, para subscriber, pencinta channel Jika Berbagi Habaget, dan juga para murtadin Indonesia. Saya selalu berdoa kepada Tuhan untuk para subscriber, terutama sekali untuk para murtadin, agar kita selalu dalam lindungan Tuhan. Dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka, maut, musibah, maupun dari hal yang tidak kita inginkan. Lebih-lebih lagi, sakit penyakit atau virus yang lagi melanda bangsa dan negara kita. Nah, sebelumnya saudaraku, saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Kali ini saya akan mengajak saudara untuk melihat satu ayat firman Tuhan. Kalau saudara melihat, membaca, lalu saudara renungkan, betapa luar biasanya Tuhan itu. Apa yang Dia sampaikan 2000 tahun yang lalu mulai tergenapi, dan sudah tergenapi, dan sedang tergenapi, saudaraku. Di dalam Injil Matius 19 ayat 30, di situ Tuhan berkata, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian, akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini sudah tergenapi dan lagi tergenapi, sedang tergenapi, saudaraku. Di mana anak-anak Tuhan yang dulunya lahir dalam keadaan Kristen karena orang tua Kristen, bertumbuh secara Kristen, tetapi tidak mengalami Kristus di dalam kehidupannya, lambat laut orang tersebut meninggalkan Kristus karena kekosongan jiwanya, kekosongan hatinya. Nah, begitu sebaliknya, saudaraku. Nah, yang orang di luar kekristenan, yang haus akan kebenaran firman, yang hidupnya di bawah ikatan agama, di bawah bayang-bayang maut, mencari kebenaran, terus mencari jalan yang lurus, terus mencari keselamatan. Mereka dapatkan keselamatan itu. Akhirnya, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Nah, sekarang saudaraku, Yeshua Hamasyah, murid agamanya, karena mencari, terus mencari 1 hari 5 kali, akhirnya orang itu menemukan jalan keselamatan. Berani mengambil tindakan dan percaya kepada Yesus. Meninggalkan agamanya, menjadi orang Kristen, pengikut Kristus. Penduduk Indonesia, ini sensus ya. Sensus artinya, kalau Bapak lihat statistik itu tidak sama sensus. Ini sensus itu cacahan langsung, jadi cacah langsung, di counting langsung ke rumah-rumah. Itu sensus sangat mahal. Tiap 10 tahun rata-rata dilakukan sensus. Jadi data ini lebih valid daripada BPS. BPS itu kan tiap tahun ada. Kalau 10 tahun itu namanya sensus. Sensus ini lebih tepat karena bukan sampel tapi populasi. Jadi surveinya survei langsung ke penduduk. Tahun 71 penduduk kita 109,2 juta. Tahun 1990 109,4 juta. Tahun 2000 26 juta. 2010 230 7,6 juta. Ini pertumbuhan dan jumlah penduduk Indonesia dari 6 tahun sensus. Jadi selama berapa itu? 40 tahun.
Ya, selama 40 tahun kita merekod ada 6 data yang kita bisa ambil. Kesimpulannya pada berikutnya yang ini bisa lihat. Statement Surya Dharma Ali yang mengatakan 95% turun 85% itu adalah angka yang tidak tepat. Tahun 70 penduduk muslim 103 juta atau 87,5%. 80 128 juta atau 87,9%. Tahun 90 156 juta atau 87,2%. Tahun 2000 177 juta atau 82,2%. Dan 2010 yang sensus terakhir itu 207 juta atau 87,2%. Kita lihat angka yang stabil pada posisi 87-88%. Nah, Kristen sendiri dalam angka tersebut dalam tahun yang sama di sebelah kanan Bapak bisa lihat tahun 80 Kristen 8,5 juta atau 5,8%, naik tahun 2010 menjadi 7,0%. Dari 5,8% setelah 30 tahun menjadi 7,0%. Ini dramatis ya, naik 2 kali lipat selama 30 tahun. Itu orang Kristen. Terhadap angka sensus tadi, halaman berikutnya, gereja menolak angka 10% ini. Majalah Time mengatakan tidak percaya angka ini, dan mereka menyatakan buktinya dari Jakarta Prize Community yang tadinya 200 orang, sekarang setiap acara 5.500 orang, naik hampir 30 kali lipat. Evangelis mengklaim pengikutnya mencapai 15.000 orang dalam waktu 2 dekade, sangat cepat. Bahkan mereka sedang membangun Evangelical Reform Millennium Center di kawasan Kemayoran, menampung hampir 5.000 jamaah, setengahnya Istiqlal. Pembangunan gereja menelan biaya 300 miliar. Mereka menunggu 17 tahun dapat izin. Mereka 17 tahun dapat izin dan mereka berhasil membangun Evangelical Reform Millennium Center di kawasan Kemayoran. Kemudian Stephen Tong mengatakan di Jakarta saja orang Kristen sebanyak 1,2 juta. Padahal orang Jakarta hanya 9,5 juta. Artinya 12,8%, lebih dari 10%. Di Jakarta ini Kristennya lebih dari 10%. Faktanya dalam pemilu DKI kemarin, jumlah mereka yang hanya sekian persen itu berhasil menarik sampai dengan 42,4% yang memilih kafir Ahok. Berarti satu orang itu menghasilkan 3,5. Satu orang Kristen itu menghasilkan 3,5 kali lipat. Artinya satu orang Kristen ini berhasil menarik orang Muslim 2,5 kali lipat. Jadi kita lihat kualitas orang Islam sendiri di sini juga lemah. Saya lihat berikutnya. Karena tadi gereja membantah statement 10%, maka saya cek lagi data dari Pew Research International. Ternyata dia perkirakan jumlah orang Kristen Indonesia 21,160 juta. Ya. Atau hanya 8,8%. Nah, ini kan angkanya jadi confirm. Mereka menolak 10%, tapi Pew sendiri mengatakan orang Kristen di Indonesia 8,8%. Tadi kalau kita lihat dari angka yang saya sampaikan di halaman sebelumnya, itu 7,0%. Jadi sini orang Kristennya itu 7,0%. Pew Research menyebutkan 8,8%. Jadi lebih tinggi daripada, tapi tidak sampai lebih daripada estimasi mereka. Mereka minta 33 juta. Dia taksir 33 juta. Pew mengatakan 21,1% juta. Angka ini menunjukkan bahwa tidak sedramatis yang mereka
gaungkan, tidak seperti yang mereka gaung-gaungkan. Gambar berikutnya di sini, Islam di Asia Tenggara itu 87,5%, 87%, dan negara lain selain Indonesia juga cukup tinggi. Malaysia 66%, Brunei 7%, Filipina sekarang hanya 6%. Ya, di sini ternyata kita punya kekuatan global di Asia Tenggara yang jumlahnya juga cukup besar. Bagian kiri bawah bahkan memproyeksikan pada tahun 2070, kalau belum kiamat, kita akan sama dengan orang-orang jumlah mereka, bahkan setelah itu mendahului. Jumlah Islam lebih banyak daripada orang Kristen. Nah, kalau ini adalah proses dakwah. Tantangan dakwah seperti apa, tahap 1, tahap 2, tahap 3, 4. Dan di sini dakwah kita juga berkembang. Nah, tapi kenapa angkanya kita menjadi menurun? Baik. Sensus 2010 yang ada di sini, sensus 2010 di Aceh. Ini penyebaran dari jumlah penganut agama. Islam Aceh 98,2%, Kristen 1,1%. Sumatera Utara Islam 66,1%, Kristen 27,0%. Nah, ini banyak yang menduga Sumatera Utara kan Kristen, padahal banyaknya Muslim nih. 66% adalah orang Muslim. Sumatera Barat 97,4%. Kemudian Riau, Jambi 3%, Kepri. Ini ke Pulau Batam. Jakarta 85,4%. Ya. NTT 9%, Kalbar 59,2%. Kalbar kita paling banyak. Kemudian Kaltim di Sulawesi Utara, di daerahnya Ustadz Insan 30,9%. Kaum muslimin di sana 31%. Kemudian di Gorontalo 97%, Maluku 50,6% Muslim, Papua 16% Muslim. Nah, ini data distribusi seperti ini, kita cross check dengan data Kementerian Agama. Kementerian Agama mengatakan, ini survei Kementerian Agama, yang masuk Islam tahun 2013 1078. Lihat paling bawah, gambar paling bawah itu 1078. Yang masuk Islam, jumlahkan semua agama itu menjadi 1078. Tetapi yang murtad dari Islam, Bapak lihat yang paling kanan jumlahkan 34 tambah 37 tambah 28 tambah 1 tambah 4 tambah 2 berarti 112. Artinya 178 yang masuk Islam dibandingkan yang keluar dari Islam 112, kira-kira 10 kali lipat. Ya, jadi kolom masuk Islam Bapak tumbahkan 178, kolom yang keluar dari Islam itu barisnya 112. Maka di sini paling banyak adalah murtadnya kemana? Orang Islam itu kalau murtad, di sini menjelaskan paling banyak ke agama Katolik, menyusul Protestan dan Buddha. Banyak juga orang masuk Buddha. Nah, data Kemenak dan data yang tadi kita mau cross check dengan data yang sebenarnya di sini, apakah betul seperti itu? Kita lihat data sensus dari pertumbuhan penduduk Indonesia. Kesimpulannya memang jumlah penduduk kita semakin menurun. Tahun 71 pertumbuhan 2,31%, 80,98%. 2010 hanya tinggal 1,38%. Jadi penduduk kita itu mengalami pertumbuhan yang semakin menurun. Kenapa? Karena jumlahnya meningkat, pertambahan penduduknya tidak sebanyak sebelumnya. Jadi ini barangkali sekarang
kalau dalam tingkat natalitas, tingkat kelahirannya, pertumbuhan kelahiran tidak sebanyak dulu. Mungkin putra-putra Ustadz nggak sebanyak dulu. Mungkin dulu hanya 10, sekarang cuma 2 barangkali ya. Itu di tingkat kelahiran kaum muslimin ternyata tidak tinggi. Berikutnya migrasi. Apa migrasi? Kita jangan takutnya gini. Migrasi adalah perpindahan orang dari agama di provinsi. Maaf, perpindahan orang penduduk dari suatu provinsi ke provinsi yang lain. Aceh, kemudian yang migrasi masuk dan migrasi keluar. Kemudian Bapak lihat migrasi neto di halaman berikutnya. Migrasi neto adalah yang masuk dikurangi yang keluar. Apa terjadi? Aceh, banyak orang yang kemudian meninggalkan Aceh. Sumatera Utara, banyak orang meninggalkan Sumatera Utara. Sumatera Barat, banyak orang merantau juga. Tetapi Riau, banyak orang masuk ke Riau. Jambi masuk ke Jambi. Sumatera Selatan, banyak keluar dari Sumatera Selatan. Lampung, banyak keluar dari Lampung. Jakarta, luar dugaan, berkurang penduduknya. Banyak keluar Jakarta, mungkin ke Jawa Barat, seperti yang ke Bekasi. Jawa Barat meningkat, artinya banyak orang masuk Jawa Barat. Jawa Tengah menurun, banyak orang-orang Jawa Tengah datang ke Jakarta. Itu juga Yogyakarta. Nah, dari tersebut kami ingin menyampaikan berapa sebetulnya. Dapat. Mohon maaf sebentar. Oke. Kita teruskan sambil melihat di PowerPoint. Ada 3 provinsi yang kita akan lihat secara lebih rinci. Provinsi Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Provinsi Aceh. Karena ini yang menurut kami sangat rawan dari aspek pemurtadannya. Ada program-program pemurtadan yang kemudian maaf kelihatan, ada kurang kelihatan, bisa di sini. Di Jawa Barat, dari data 2 series tahun 2010-2014 didapatkan jumlah pemeluk Islamnya menurun, bahkan dari 41,763 juta menjadi 40,907 juta. Kristen turun juga, 779.272 menjadi 478.207. Tetapi Katolik meningkat dari 250.875 menjadi 2,178 juta. Ini Katolik di Jawa Barat sangat cepat meningkat. Ini bukan data lama, data baru. Data selama 2010 dan 2014. Nah, kita mau menaksir berapa orang yang murtad di Jawa Barat. Kita lakukan 2 pendekatan. Pertama, asumsinya Jawa Barat meningkat populasi per tahun 1,56%. Maka tahun 2014 kalau dengan 2010 naik 1,56%, harusnya 2014 diperkirakan mencapai 44,43 juta. Faktanya di Jawa Barat yang muslim hanya 40,907 juta. Artinya terjadi pemurtadan sebanyak 3,523 juta selama 4 tahun. Atau per tahun sekitar 891.000 orang murtad di Jawa Barat. Ini luar biasa. 0,9 juta yang murtad di Jawa Barat. Tapi ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua menggunakan pendekatan
Muslim menurun sebanyak 856 orang ribu, Kristen menurun sebanyak 300 ribu orang, Katolik naik 1,9 juta orang. Maka diperkirakan yang murtad 856 ribu orang selama 4 tahun, jadi dibagi 4 sama dengan 214 ribu orang. Jadi kita ambil angka 2 angka. Angka pertama diperkirakan dengan taksiran tinggi 881 ribu orang murtad, angka rendahnya 215 ribu orang. Jadi kita nggak bisa naksir angka yang tepat berapa, tapi kalau kita ambil 2 angka yang kita rata-ratakan saja, maka diperkirakan Jawa Barat mengalami pemurtadan setengah juta orang tiap tahun. Selama tahun 2014 itu murtad di Jawa Barat. Nah, ini luar biasa. Saya di sini sambil bergetar, kan ya. Luar biasa angka ini, besar sekali, dan itu terjadi wilayah yang sangat potensial dan kuat agamanya, yaitu di Provinsi Jawa Barat. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, saya menghimbau kepada kita semuanya supaya tetap berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Apapun situasi kita, bagaimanapun keadaan kita tetap memandang Tuhan. Kita tetap melihat Dia. Kita tetap fokus kepada Dia. Dan saya mengajak teman-teman supaya kita bekerja sama dan bekerja bersama-sama menjadi rakan sekerjanya Tuhan di dalam pelayanan. Kita menjadi penuai di akhir zaman. Kita percaya kita semua akan dipakai Tuhan untuk menjadi pekerja Tuhan, menjadi penuai di akhir zaman. Kita patut bangga, akhir-akhir ini banyak sekali orang yang sudah percaya kepada Yesus. Sekalipun ada orang yang murtad, yang keluar dari agama Kristen, masuk agama lain, itu memang sudah tertulis di dalam Alkitab. Orang-orang yang tidak mengenal firman, orang-orang yang tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, orang itu mengalami kekosongan dalam jiwanya. Orang itu tidak pernah mau tahu tentang kekristenan itu bagaimana. Orang itu Kristen karena Kristen dari orang tua, Kristen karena keturunan, Kristen karena lingkungan, Kristen karena kehidupan. Bukan Kristen karena mengalami Kristus di dalam kehidupannya. Orang inilah yang meninggalkan kekristenan pada akhirnya. Nah, ini yang digambarkan oleh Yesus Kristus, saudaraku. Dan sudah tertulis dengan jelas di dalam Alkitab. Di dalam Injil Matius 19 ayat 30. Saya, saudaraku, bangga sekali menjadi orang Kristen. Terima kasih. Shalom Aleichem B'Shem HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh B'Shem Adonai Yeshua HaMashiach. Waruah HaKodesh memberkati kita semua. Haleluya. Amin.